Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang kita muliakan orang tua kita Abah Kiai Haji Thohir Nawawi, semoga senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lindungannya, fi hifzihi wa inayatihi wa kanafihi wa hifzihi zahirihi wa batinihi wa ibtiadihi min kulli su'in wa bala'in wa hasadin fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bunda Hajah Maswiyah dan Hajah Masna semoga juga senantiasa di dalam rahmat ridha, dalam hifzihi wa himayatihi zahirihim wa batinihim fid dunya wal akhirah. Bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita dapat hadir dalam pengajian kitab tafsir Al-Jalalain, dan insyaallah hari ini kita sambung ke suratu Asy-Syarah atau Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nasrah adalah surah Makkiyah. Ayatnya ada 8 ya. Alam nasrah, adapun asbab nuzul ya, daripada ayat ini adalah ayat ini dianggap sebagai sebuah tasliyah ya, atau muasah. Apa tasliyah itu? Hiburan ya, penghibur, pelipur ya. Al-muasah yaitu pelipur. Nah, kalau tasliyah itu hiburan ya. Artinya pelipur lara ya. Tasliyatu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, pelipur lara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan para sahabatnya setelah sekian lama, artinya setelah berjalan dalam dakwah menghadapi kaum musyrikin Quraisy ya, Nabi mendapat gangguan, hinaan, cacian, makian dan lain sebagainya di dalam dakwah Islam. Maka ketika dalam keadaan lelah, penat, capek, menghadapi berbagai kesulitan, maka turunlah ayat ini sebagai tasliyah ya, sebagai hiburan, sebagai pelipur lara lah katakan. Karena ketika orang-orang musyrik mencaci, memaki kaum muslimin dengan cacian, kefakiran, kemiskinan, kesusahan ya, maka Allah turunkan ayat ini, meskipun tepatnya adalah di ayat inna ma'al yusri yusra, inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Namun ketika ayat ini lengkap
turun mulai dari alam nasrah laka sadrak dan ila akhirih, maka tergabunglah dalam satu surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Ya, Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah. Alam nasrah yaitu istifhamun takrir. Istifhamun takriri. Apa takrir? Takrir adalah al-iqrar atau al-i'tiraf. Ya. Pertanyaan itu kan perlu dapat jawaban. Ya, tetapi ini bukan pertanyaan untuk mendapat jawaban, tapi pertanyaan ini justru sebagai sebuah ikrar, sebagai sebuah pernyataan, pengakuan. Ya. Alam nasrah maknanya ay sarahna. Ya. Bukankah saya telah melapangkan, menerangkan dada gitu. Ini bukan bertanya, tetapi memberikan satu ketetapan bahwa saya sudah melapangkan dadamu begitu. Bukan bertanya. Biasanya ini digunakan untuk takkid, ya, untuk mengafirmasi atau memperkuat ya, sebuah sebuah ide, ya, sebuah ide, sebuah hakikat tertentu atau ya, di mana jawabannya sebetulnya sudah tahu gitu. Seperti misalnya orang tua kepada anaknya sudah memenuhi semua keperluannya begitu. Ya, tapi anaknya masih nge-BK aja begitu misalnya. Maka orang tua mengatakan, bukankah ya, alam nabni laka, alam nu'ti laka, alam itu. Nah, di sini ada alif istifham, bukan lil jawab tetapi lit takrir. Ya. Karena jawabannya udah nyata begitu. Bukankah saya udah beliin rumah misalnya orang tua kepada anaknya. Bukankah saya sudah menyekolahkanmu, bukankah itu ya, bukan sebuah pertanyaan, meskipun di situ dalam bahasa Arab menggunakan apakah. Ya, tapi itu adalah sebuah takrir atau sebuah ikrar, ya, sebuah pernyataan atau sebuah i'tiraf untuk mentakkid satu hakikat, satu idea yang memang jawabannya sudah ada, sudah tahu. Maka alam nasrah ay istifhamun takriri, ya, atau istifhamu takririn ay syarahna, ya, qad sarahna gitu. Laka alam nasrah, bukankah kami telah melapangkan, laka kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadraka dadamu, dengan apa? Bin nubuwati wa ghairiha, dengan kenabian. Artinya bukankah Allah telah melapangkan dadamu dengan diberi cahaya nubuwah, binuril hidayah, ya, dengan cahaya kenabian, cahaya hidayah, dan juga dakwah ilallah, ila dinillah, ya, dakwah kepada agama Allah, dan juga amal untuk kehidupan di akhirat. Itu artinya masuk ke dalam tafsiran syarah, ya, alam nasrah, syaraha yani wasa'a, ya. Alam nasrah yani alam nuwassi'. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Dada yang lapang adalah dada yang bertauhid, ya. Maka ada perumpamaan begini, semua musibah jika dibuang ke lautan tauhid maka akan hilang,
tidak punya pengaruh kesan apapun. Seperti kita ngebuang bangkai ke laut. Ya, mau bangkai sekampung kita buang, laut tidak akan tercemar. Maka dada yang lapang, yang penuh dengan tauhid, maka adalah dada yang tidak akan goncang, tidak akan menimbulkan penderitaan, tidak akan menimbulkan ya meskipun musibah, cacian, hinaan, tekanan dan lain sebagainya. Ini mana alam nasrah. Kenapa di dalam tauhid itu, apa di dalam tauhid itu adalah nubuah. Nubuah. Ya. Nubuah itulah yang membuat rohani, sisi rohani manusia sempurna. Ya, nubuah ini adalah berita tentang sifat dan asma Allah. Ya. Nabi itu dari nubuah. Itu nabi dari nubuah. Ya. Itu pecahan kata daripada anba, berita. Ya. Nabi pembawa berita. Tapi berita ini berita tentang Tuhan. Ya. Berita yang ada di mana sebenarnya? Yang ada di dalam dada manusia. Allah jika Allah berikan sifat sabar, sifat mulia, sifat-sifat terpuji, itu Allah yang memberikan ke dalam dada kita. Itu sebetulnya berita tentang Tuhan ya, kepada diri kita itu. Sehingga kita menjadi lapang, menjadi tauhid. Gitu. Ya, itulah isi nubuah. Isi nubuah. Maka kalau semua nabi punya sifat mulia dalam dada mereka. Namun Allah tidak memberikan yang tersuratnya, yaitu Al-Quran ke kitab. Nah, kalau diberikan kitab, maka kalau dia diperintahkan untuk menyampaikan, maka itu risalah dan itu menjadi rasul. Maka seorang yang menyampaikan risalah mesti nabi. Gitu. Nabi dulu baru ya, rasul. Ya. Nubuah dulu baru risalah. Nah, nubuah ini kalau kita tanyakan materinya apa, adalah al-akhlaqul karimah, as-sifatul ulia. Itu. Maka Nabi pernah berkata, ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Ya. Ulama-ulama setelah Nabi ini, umat Nabi, itu kalau saja kenabian itu tidak ditutup di Sayyidina Muhammad, maka ulama-ulama itu Nabi. Ya. Sama seperti nabi-nabi Bani Israel yang bukan Rasul tetapi memiliki akhlak mulia. Akhlak mulia itu berita tentang Tuhan. Karena dia akan menyabari ujian Allah, mengikhlasi perintah Allah, mensyukuri nikmat Allah. Dan semuanya adalah berita yang disampaikan melalui ahwal, melalui jiwa. Ya. Nah, baru jika sudah nubuah, maka dikasih risalah untuk ngomong. Gitu. Nah, mereka sifat Nabi itu maka sidik, karena apa yang diomong itu yang ada di dada dia, yang ada di dalam. Nah, itu. Dan meskipun kenabian berhenti, tapi warisnya itu ada, warisnya ada. Ya, maka Nabi mewariskan ilmu yang disampaikan oleh Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, dan yang dicontohkan oleh Nabi dalam sikap moral disebut akhwal. Maka Nabi berdakwah itu bi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ilmu-ilmu agama itu akwal Nabi. Ibadah, amal, perbuatan, amal soleh itu af'al Nabi, perbuatan. Nah, sikap moral itu adalah ahwal Nabi. Nah, maka ada orang yang hanya mendapatkan akwal Nabi, ilmu, ulama, gitu. Ya.
Ada orang yang hanya mendapatkan af'al Nabi, abid, zahid, ahli ibadah. Ya. Tetapi ada orang yang mendapatkan akhwal Nabi, akhlak Nabi. Nah, ada orang yang mendapatkan semuanya. Aqwaluhu wa af'aluhu wa ahwaluhu. Ya. Nah, itu yang kamil, yang sempurna. Sehingga orang dulu berdakwah pun karena dia menerima agama dengan 3 itu, maka ketika berdakwah pun para sahabat juga dengan 3 itu. Apal itu kan, akwal itu kan bicara, dialog, debat. Gitu. Islam pergi ke barat itu dengan dialog, dengan debat. Orang barat kalau kalau bisa kita menyampaikan Islam secara logik, secara logis, secara ilmiah, mereka terima. Ya, tapi kalau ditanya tentang agama, apa itu agama? Ya udah begitu. Mereka nggak menganut tuh. Bagaimana begitu? Ya. Nah, kemudian Islam masuk ke Asia Tengah. Seperti Afghanistan yang Mawaro an-Nahar gitu, di Kuzwain, di Uzbekistan, mereka orang-orang yang memang kasar begitu. Maka Islam masuk ke situ perang, itu af'al. Tetapi ketika Islam masuk ke Asia Tenggara, nggak ada dialog, nggak ada perang, itu ahwal dengan sikap moral. Ya, dibawa senyum, langsung diterima Islam. Sama sahabat 4 itu masuk Islam juga mencerminkan 3 perkara itu. Sayyidina Umar itu mau masuk Islam, nyamperin Nabi bawa golok. Ya, Nabi lagi ada di rumah sahabat, itu ngetok pintunya orang mau masuk Islam, kayak rampok mau gebrak pintu, buak. Apakah ada Muhammad? Katanya. Lahirnya sahabat Nabi masang betis. Wah, Umar datang, mau nyerang, mau masuk Islam itu. Ya. Jadi salah satu yang menjadi pagar betisnya Sayyidina Hamzah tuh. Ya. Sambil nyoren golok dan tulak pinggang, pintu dibuka, mau apa? Ya. Mana Muhammad? Itu Nabi datang dari belakang karena Nabi sudah tahu ini orang masuk Islam kayak gini nih. Itu Nabi menyingkirkan pagar betis dengan gerakan sedikit doang, jatuh sahabat itu. Nabi juga menunjukkan kekuatan, dan Nabi membusungkan dadanya di depan Umar, ana Muhammad, katanya. Dan begitulah cara Nabi menghadapi orang yang kasar dengan tegas, ana Muhammad. Itu Sayyidina Umar langsung memandang, baru itu tuh di luar nantang Nabi nggak pernah ketemu. Begitu ngelihat segitu tegasnya, tapi matanya itu nggak menunjukkan kebencian, matanya menunjukkan kasih, sayang, harapan, keteduhan. Terus ngangkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadun Rasulullah. Itu Sayyidina Umar. Lain Sayyidina Utsman. Nah, Sayyidina Utsman ini pemalu. Mau masuk Islam itu ngintilin Nabi aja. Nabi sholat di depan Ka'bah, Sayyidina Utsman ngintip dari belakang tiang gitu. Lihat. Nabi ngerasa ada yang ngikutin. Ya. Kalau Nabi nengok, Sayyidina Utsmannya buang muka lagi. Nabi melihat ke depan lagi. Ya, dia Sayyidina Utsman yang ngeliatin lagi. Nabi nengok, dia buang muka lagi. Gitu. Malu. Jadi begitu Nabi nengok, dia buang muka, terus Nabi menghilang. Nah, Sayyidina Utsman nengok, wah, agak ada, kemana ya katanya. Dia nyari, begitu nyari dicolek dari belakang. Ya, dicolek dan Nabi senyum, ya, manisnya bukan main. Nabi senyum. Sayyidina Utsman gemeter. Ya. Apa kata Nabi? Antiq. Katakanlah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini dengan ahwal, dengan sikap moral. Maka Islam datang masuk ke Nusantara itu di zaman Sayyidina Utsman.
Ya, karena sapaannya, sentuhannya ya sangat lembut, sangat sesuai dengan sifat pemalu orang kita. Ya. Nggak ada setetes darah pun. Nah itu semua adalah nubuah. Ya. Dan kita orang Islam itu sebetulnya Allah lapangkan dada kita itu ya, dengan nubuah. Yang sumber utama nubuah itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun datangnya belakangan, tapi dialah yang sempurna. Maka Nabi pernah berkata begini, kuntu nabiyan wa adamun munjadilun bainat tini wal ma. Nubuah itu sempurna. Ya. Maka aku sudah jadi nabi ketika Adam bahannya aja masih terpisah-pisah di air dan tanah. Artinya sebelum penciptaan manusia, konsep yang akan Allah turunkan ke dunia ini, berita tentang Tuhan yaitu nubuah, itu sudah disiapkan di Lauhil Mahfuz. Ya. Allah kan bikin sesuatu itu bukan kayak kita bikin handphone. Dulu kan handphone ini, zaman dulu handphone dulu itu segede kitab gitu, gede banget. Megangnya juga begini. Handphone. Ya. Dan buat telepon doang. TV mah ada di sebelahnya, gede, radio ada, kalkulator ada. Sekarang jadi satu tuh, bergabung semua. Apa baik ada. Ya. Pokoknya kalau udah apa baik ada, udah ada semuanya. Nah orang bikin ini, bikin sempurna ini melalui proses. Wah, nyiptain, wah kurang cakep, tambahin lagi, tambahin lagi. Allah itu bikin sempurna di akhir Nabi itu bukan karena melalui pengalaman bahwa wah Nabi ini, kurang ini, akhirnya Allah bikin yang sempurna. Tidak. Justru kesempurnaan itu di Lauhil Mahfuz sudah ada. Namun kalau diturunin kepada manusia dalam bentuk sempurna, artinya kalau Nabi turunnya sebelum Nabi Adam atau orang yang pertama, kita tidak bisa menerimanya. Karena karena manusia belum cukup matang, belum cukup sempurna, dewasa untuk menerima kesempurnaan. Maka dicicil, begitulah katakan. Ya, kayak beli rumah, di perumahan dicicil dulu gitu. Ya, udah lunas, baru sempurna ada milik rumah tuh. Ya. Nah maka sampai kepada zaman Nabi, manusia ya, semakin kompleks dan semakin memerlukan kehadiran Tuhan dan semakin memerlukan tauhid ya, dan syariah yang sempurna, maka diturunkanlah. Maka berbahagialah orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Rasulullah SAW. Ya, sehingga para nabi-nabi dulu, ya, kalau ditanya oleh Allah mau apa, mereka menjawabnya kalau saja boleh saya, ya, kembaliin lagi dah, turunin nanti menjadi umat Rasulullah SAW. Ya, karena berita tentang ketuhanan dia akan terima dengan sempurna. Begitu juga risalahnya. Nah sepatutnya kita ini orang Islam juga ada dalam makna ini. Allah telah lapangkan dada kita dengan hidayah, dengan iman, dengan Quran, dengan ya, sehingga ya, dada kita tidak sempit, ya, tidak picik, ya, tidak apa. Kalau kata orang kita tidak delit, apalagi itu yang akhirnya ada it-itnya tuh. Ya, tidak picik, tidak sempit, tidak delit, tidak ya, ya, julid. Ya, pokoknya yang menunjukkan sempit dah, gitu. Nah itu alam nasrah laka sodraka, ya, dadamu. Bin nubuwah wa ghairiha, dengan kenabian dan lain-lainnya, hidayah, iman dan semuanya. Dan termasuk akhlak wal ittisab bil akhlakil karimah, itu juga ya, sebuah
insyirahus sadr. Ya. Atau amal, tapi amalnya ini amal yang untuk akhirat. Orang kalau beramal tidak untuk akhirat, dadanya itu masih sempit. Gue udah sembahyang masih begini baik, lah kan masih ngerundak baik. Tapi kalau orang beramal untuk akhirat, udah ya, dikasih dibalas sama Allah di dunia kagak mau. Enggak ya Allah, saya emang enggak mau dibalas sekarang, saya mau buat di akhirat. Gitu. Kena ada doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, kaya raya katanya gitu. Wa fil akhirati hasanah, surga. Ya. Ya enggak ada, gitu enggak ada. Ya, kayak kita ya laki-laki pengen punya bini yang cakep, yang kaya, apalagi yang soleh, yang ibadah, terus yang punya anak atu-atunya, punya bapak kayak sama ibu udah tua, tinggal nunggu matinya doang warisannya. Yang pengennya makan begitu, gitu. Ya ada hartanya, ada ininya, ada itunya, ada. Cuman adanya bukan di dunia yang begitu mah. Ya. Nah, artinya kelapangan dada itu bukan dengan itu semua, tetapi dengan an-nubuwah wal hidayah wal iman wal amal li ajlil akhirah wal akhlaqil karimah. Itu adalah syarah, ya, kelapangan dada yang Allah berikan. Dan ini diberitahu bahwa bukannya nanya, tapi ini pemberitahuan bahwa saya telah melapangkan dada kamu ya, gitu. Terus apa lagi? Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na ay hatatna. Hatatna itu kami jatuhkan, kami angkat, kami buang, kami hilangkan. Hatatna yakni azilna. Ya, kami buang. Apa yang kami buang? Anka, darimu. Nah ini wado'aan itu angkat, gitu. Kalau wado'ala itu narok, tapi kalau wado'aan itu ngangkat. Ya, itulah termasuk al-fi'lul muta'ad bi harfil jar. Ada fi'il-fi'il yang muta'adnya dengan huruf jar. Seperti rogibaan dengan rogibafi maknanya berbeda. Wado'a'ala dengan wado'aan itu makna. Wado'aan maknanya ya zala, ya, zala, azala gitu. Atau rofa'a, ya, atau hatata wado'a itu. Ya. Kemudian wa wado'na ay hatatna anka wizrak. Ya. Apa wizrak ini? Al-wizru huwal hamlu wal ub'u. Al-wizr itu bukan dosa. Ya. Wizrun itu bukan dosa. Bagaimana makna itu bukan dosa? Karena siaknya kepada Nabi. Ya. Karena siaknya kepada Nabi. Ya. Meskipun bagi Nabi itu dosa, tetapi kalau bagi kita mah bukan dosa. Ya. Pernah Nabi Ibrahim apa kalau tidak salah itu, yang akan lewat di sebuah kampung. Kampung itu kampung penyamun, ya, penjegal, bebegal. Kalau ada orang laki lewat bawa perempuan, kalau ditanya itu siapa bininya, habis dirame-ramein bininya tuh. Tapi kalau dibilang itu adeknya, ya selamat, karena bini mah orang lain kan. Nah, kalau adek makan darah daging sendiri begitu. Nah, mereka menghormati darah daging, tetapi kalau orang lain bareng-bareng gitu. Ya. Nah, maka lewat Nabi Ibrahim itu bawa bini, ditanya siapa itu? Adek saya, selamat. Itu tobatnya bertahun-tahun karena bohong.
Kalau bagi kita mah itu tauriyah, ada dalam usul fikih itu. Ya, boleh ngeles, ya, tauriyah itu ngeles. Ya, kenapa boleh ngeles, boleh bohong? Karena ada yang lebih besar dipertahankan dan lebih maslahat, yaitu nyawa. Gitu. Kayak misalnya nih kita lari dikejar musuh, begitu. Lalu ketemu orang duduk di depan rumah, di situ duduknya di sebelah mari, lewat. Terus dia bolong, bang saya lagi dikejar musuh. Ya. Ntar kalau ditanya abang ngelihat apa kagak, bilang kagak ya. Pergi dia kan bingung lah, gua disuruh bohong. Maka pindah ke pojok situ tuh. Datangnya ngejar, lu ngeliat nggak? Ada orang tadi lari. Selama saya di sini bang kagak ngelihat. Di situ bang ngelihat tadi itu. Gitu. Itu bagi Nabi begitu ke dosa. Itu tobatnya bertahun-tahun. Tidak berani menyampaikan hak meskipun nyawa. Kalau bagi umatnya nggak apa-apa. Jangan disampaikan kalau nyawamu terancam. Tapi bagi Nabi itu dosa. Jadi setiap kita membaca Al-Quran tentang sejarah, tentang pernyataan nabi-nabi berdosa, bukan dosa-dosa kita. Ya. Nah maka wa wada'na anka, kami angkat darimu, kami hilangkan darimu wizraka, yakni hamlaka, bebanmu. Ya. Bebanmu, ya, apa beban itu? Beban apa tuh? Beban takut, beban sedih, itu kan lebih berat. Ya bu, ibu dikasih gedong mewah serta isinya, punya mobil, punya emas, lakinya kawin lagi boleh? Ya bu, boleh bu? Lah kan tetap sedih, beban tuh ya. Itu. Tapi pak kalau perempuan pak kalau bapak mau kawin lagi tuh ya, kan berat dia, sedih apa? Angkat sama apa? Sama emas, sama duit, sama mobil, hilang pak. Itu juga wawado'na anka wizrok gitu. Ya. Ini mau udah kawin lagi ongkosnya dari bininya. Wawado'na anka wizrok, dan kami angkat darimu, kami hilangkan darimu bebanmu. Ya, bebanmu yang sesuatu yang memberatkanmu, ya, seolah-olah wa azhabna an qalbika al khaufa wal huzna, ya, ya, aku hilangkan dari hatimu kesedihan, ketakutan. Itu wa wada'na anka wizrak allazi anqa dzohrok. Ya. Apa? Yang memberatkan pundakmu, itu kinayah. Ya. Padahal beban itu memang ilustrasi secara fisiknya di pundak. Gitu. Maka orang kalau sedih bentuk tubuhnya juga kayak ada yang berat banget. Ya. Iya, manyun aja itu lakinya tuh. Ditanya, kenapa emang bang? Pengen kawin lagi kan orang dikasih katanya sama bini. Itu juga berat itu, beban itu. Iya, beban takut sama bini itu kan beban juga itu pak. Coba kenapa itu laki banyak yang mati? Itu kena berat bebannya. Bebannya berat banget, lah bininya galak banget. Nah. Itu namanya tadi kan wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha dhahrak. Kami hilangkan, kami angkat beban yang memberatkan pundakmu. Itu maksudnya yang memberatkan hatimu. Seolah-olah allazi kana ubaan, yang menjadi ubak, yang menjadi apa? Beban, wahamman, yang menjadi kegundahan, kegulanaan alaika kepadamu, seolah-olah begitu. Ya. Maka wa asqala dhahrak, yang akan kan beratnya di hati tapi pundak yang tunduk.
Gitu. Nah kemudian wa hakadza ka qaulihi ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Ya. Ini apa namanya? Wa hakadza, sama seperti itu apa firman Allah yang berbunyi liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Sama dosa Nabi itu adalah beban-beban itu. Ya. Liyaghfira laka, agar Allah mengampunimu ma taqaddama min dzambik, dosa yang telah lalu. Gitu. Jadi beban-beban yang memberatkan Nabi itu dihapus. Maka Nabi itu hidupnya ringan, enteng, nyaman, rehat, ya, bahagia, kaya bukan makhluk. Kaya bukan makhluk. Bisa manusia mencapai begitu? Bisa. Itu para pewarisnya. Makanya Nabi pernah bersabda begini, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Ya. Musibah yang paling berat pada manusia itu para nabi. Manusia yang paling berat mendapat musibah itu para nabi. Terus orang yang serupa dia, orang yang serupa dia. Karena beban emosional, ya, beban moral itu lebih berat Pak daripada beban material. Ya. Beban moral itu apa? Seorang yang punya punya ma'rifat, punya tauhid kepada Allah, bahwa hidupnya untuk Allah, bahwa hatinya senantiasa suhud kepada Allah, berinteraksi dengan manusia yang hidupnya hedonism, materialism, hidupnya emosional, hidupnya ya, dengan hawa nafsu, dengan syahwatnya. Itu musibah bagi orang yang hidupnya dengan rohani. Ya, musibah. Dan itu iza, itu apa? Menyakiti. Iza itu kan apa? Ya, iza, aza, ya, gangguan. Ya, bentuk menyakiti, bentuk menyakiti itu iza. Ya. Nah maka ada ekspresinya. Kenapa Nabi itu diserang, dilawan? Ya. Karena berbeda haluan orientasi hidupnya. Ini untuk Allah, ini tidak. Dan akhirnya gitu. Coba orang Islam misalnya pergi ke Eropa, lihat kehidupan Eropa bagaimana. Itu kita nggak kena apa-apa juga, itu udah menyakiti kita kehidupan itu. Dan begitulah Nabi datang dalam keadaan manusia semua tidak menghadap hatinya kepada Allah. Maka itu jadi beban Nabi. Ya, jadi beban Nabi. Itu juga ya, begitu juga orang-orang yang ya, serupa dengan dia. Nah kalau orang kenapa? Karena sama jiwanya sama yang ada di keadaan masyarakat sama. Ya, jadi tidak jadi beban. Nah ini sama dengan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik, agar Allah mengampunkan kamu ya dari dosa yang telah lalu. Gitu. Dari musibah-musibah yang menimpamu sekarang Allah tutupi, Allah ampuni, Allah hilangkan, Allah angkat. Wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat untukmu dzikraka, sebutan namamu. Ya.
Dengan nubuah itu maka diangkat sebutannya. Ya, kalau para pengikutnya namanya tidak, ya, namanya naik ke langit dan disebut oleh Allah dan malaikat mendengar, ya, malaikat maka mendoakan kepada orang-orang yang disebut namanya itu. Ya. Nah, salah satu tafsiran wa rafa'na laka dzikrak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Sehingga orang-orang Islam itu jika naruh di sini lafaz Allah, di sebelahnya nama Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat namamu dekat dengan namaku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Itu juga termasuk wa rafa'na laka dzikrak. Yakni wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na qadrak. Ya, kemuliaanmu kami tinggikan. Sampai hari kiamat. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Ai bi an tuzkar ma'a dzikri fil adzani wal iqamati wat tasyahhudi wal khutbati. Di mana kamu disebut bersamaan dengan penyebutanku. Di dalam azan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam iqamat, di dalam tasyahud akhir asyhadu an la ilaha illallah. Di dalam khutbah, ya, kan orang mau ceramah itu disunahkan memulai dengan dua ucapan, alhamdulillah, ya, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu paling sedikit alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu paling sedikit, ya, itu sunnah. Ada yang mengatakan alhamdulillah saja, ada yang mengatakan selawat saja, dan ya, karena dua-duanya itu ada dalilnya, maka kebanyakan ulama menggabungkan kedua-duanya. Itu wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Hatta zikir, ya, la ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Gitu. Ya, orang masuk Islam mesti nyebut nama Nabi. Ya. Bahkan Nabi itu, ya, dalam satu kisah pernah meminta kepada iblis. Kata Nabi, sebut saja nama saya Rasulullah, saya tolong nanti di akhirat, katanya. Ya, itu wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian fa inna ma'al usri ay asyiddah, fa inna ma'asyiddah, maka sesungguhnya beserta kesulitan, beserta kesusahan, yusra, ya, itu kemudahan. Ya, coba kalau dilihat dari balaghahnya tuh, inna ma'al usri, itu ada al tuh, ya, artinya terbatas. Kesedihan itu sebetulnya kita terbatas. Tetapi suhulah, yusra, kemudahan, ya, kesenangan itu lebih banyak. Itu. Lebih banyak. Bahkan mungkin berbanding satu kesusahan, dua kesenangan. Ya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Lihat. Al-usri tetap menggunakan al, ya, tapi yusra tidak. Itu menunjukkan banyak. Fa inna ma'asyiddati suhulah. Artinya bahwasanya kemudahan itu baru dikatakan mudah kalau ada kesulitan. Kalau nggak ada kesulitan, ya nggak dinamakan kemudahan. Maka apabila kita menghadapi kesulitan, itu informasi dari Tuhan bahwa engkau akan merasakan kemudahan. Maka kesulitan itu jangan ditolak, karena nggak akan dapat kemudahan. Ini ditolak musibah, jangan ya Allah jangan, ya udah musibah terus. Padahal yang ngasih Allah. Ya. Biar katanya kita ibadah, biar katanya kita berbuat baik, ya,
Lalu kita mikir, kita memahaminya bahwa saya mempersembahkan kebaikan kepada Allah. Bukan. Ya, bukan. Syariat itu ada hakikatnya. Ya, ada hakikatnya. Ya, sebetulnya syariat itu adalah manifestasi, ekspresi daripada hakikat. Nah, orang yang belum punya hakikat, latihan. Ya, kayak orang, hubungan yang benar adalah hubungan suami istri. Nah, orang yang mau masuk ke situ, ya, maka lakukan pendekatan. Belum jadi bini udah kayak bini, dibeliin ini, dibeliin itu, ditanya mau apa neng, mau apa itu. Pas udah jadi bini maka gaya. Udah dapat, dia pikir. Ya. Maka perbuatan-perbuatan baik itu adalah takarrub, pendekatan. Kita ini, ya belum bisa sembahyang. Sembahyang yang kita lakukan itu pendekatan agar Allah ngasih hakikat sembahyang. Di dalam hati kita apa? Hakikat ketundukan. Rukukan tunduk, sujudkan tunduk. Ya, kita dikasih musibah nggak tunduk. Akhirnya disuruh ekspresi ketundukan, sholat. Kudunya ketika orang sudah betul-betul tunduk zahir dan batinnya, syariat dan hakikatnya, ya, maka dia selalu melihat yusr. Ya. Di mana ngelihatnya? Ketika dapat usr. Itulah sebetulnya nikmat yang mutlak, nikmat yang tidak terikat dengan bilangan waktu, tempat. Itu adalah yusr. Ya, kelapangan dada itu. Itulah nikmat yang paling, ya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri isra. Ya. Usr, diq, sempit, tekanan batin, sumpah, boring, apalagi. Ya. Maka mesti ada disertai itu. Dan itu Allah katakan kepada Nabi, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qasi minal kuffari shiddatan summa hasara lahul yusru binasrihi alaihi. Ya, Nabi mengalami kesedihan dari orang kafir itu sangat-sangat. Kemudian Nabi mendapatkan apa? Yusr. Kemudahan binusrihi alaihim, dengan memenangkan kepada mereka, mengalahkan mereka. Ya, berapa tahun Nabi ninggalin Mekah? Kemudian ya, akhirnya Fathu Mekah. Ya, sampai Nabi mengatakan la fatha ba'da Mekah. Ya. Nah, inilah inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lalu kemudian fa iza faraghta pang. Berkenaan tadi dengan saya teringat berkenaan dengan kalimat wa rafa'na laka dzikrak. Ada dalam satu hadis Jibril turun, ya. Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Muhammad, ya, inna rabbaka yaqulu atadri kaifa rafa'tu dzikrak, katanya. Jibril bertanya, wahai Muhammad, Allah bertanya nih, katanya, kamu tahu nggak bagaimana Allah mengangkat namamu? Ya, maka kata Rasulullah, wallahu a'lam, ya, hanya Allah yang tahu. Lalu Nabi mengatakan, iza zukirta ma'i, katanya. Ketika kamu disebut, maka kamu akan disebut beserta aku. Ya. Ketika kamu disebut, ya, maka penyebutannya itu selalu disertai aku. Maka Nabi Adam juga kan di surga itu melihat tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, itu begitu diturun di bumi, maka Nabi Adam bertawasul. Aku bertawasul dengan nama yang ada di pintu surga itu. Ya, ampunkan dosaku. Lalu ditanya, kamu tahu itu siapa namamu? Nama itu aku tidak tahu. Itu adalah, ya, yang akan menjadi cucumu nanti. Ya, dan itulah
ya, di dunia dan di akhirat. Wan nabiyyu ya wan nabiyyu qasi minal kuffari shiddatan thumma hasala lahul yusru binasrihi alaihim fa idza faraghta, apabila kamu telah selesai dari apa? Ya, faraghta minas sholati, boleh dari salat, boleh. Fansab, ya, maka dirikan lagi. Ngapain? At'ibid doa, maka berletih-letihlah untuk doa. Ya, tergantung. Ini bisa dikatakan, bisa diartikan fa idza faragta. Misalnya minat tijarah misalnya. Kalau kamu udah selesai dagang, fansab, maka bangunlah ilal ibadah, untuk ibadah. Ya, kalau fa idza faragta minas shalah, apabila kamu udah selesai salat, fansab ila doa atau ila tijarah. Ya. Fa idza faragta fansab. Ulama menafsirkannya juga macam-macam. Kalau di sini ini tafsiran ta'abbudi, ya. Tafsiran yang semuanya bernuansa ibadah. Fa idza faragta minas sholati, kalau kamu sudah salat, fansab, cuma at'ib nafsak fid du'a. Letihkanlah dalam berdoa. Wa ila rabbika farghab, kemudian tunduklah. Farghab yakni tadarra. Ya. Tadarra. Ila rabbika tadarra, kepada Tuhanmu kamu bertunduk. Ada tafsiran-tafsiran lain, fa idza faragta ai idzan tahaita min umuri dunya. Ya. Jika kamu udah selesai ngurusin dunia, fansab fajud bit ta'ah, maka sungguh-sungguhlah dalam taat, dalam ibadah, dalam melakukan sunnah-sunnah. Ya. Atau fa idza faragta min asghalika, apabila sudah selesai dari kesibukanmu, ya, maka kemudian lakukanlah, ya, kewajiban-kewajiban kamu kepada Allah. Atau fa idza faragta minal khalqi fansab ilal khaliq. Boleh begitu. Ya, tafsiran itu boleh. Namun dilanjutkan wa ila rabbika farghab. Apa? Farghab bima indallahi bidu'a. Inginilah apa yang ada di Allah dengan doa, dengan berlabuh, bersujud kepada itu farghab. Wa ila rabbika farghab. Gitu. Ya. Jadi kesedihan apapun, wa ila rabbika farghab. Aduin ke Allah. Ini kita enggak ngaduin Allah ke makhluk. Begini ya Allah ya. Coba itu. Itu waduh ya. Seorang penderitaannya bertambah-tambah karena dia jauh dari Allah. Itu Allah tidak lapangkan dadanya. Ya, bahkan Allah diaduin ke orang. Tahu nih Allah bagaimana ya? Apa gua kurang apa gua udah jadi ustaz ya 40 tahun ini jadi ustazah udah 25 tahun masih begini baik. Lah Allah diaduin. Gua berhenti kayaknya jadi ustaz kalau begini. Ya. Itu kurang baca surah Al-Insyirah itu. Ya. Ya, dikira bahwasanya, maka tadi itu kelapangan dada yang Allah berikan salah satunya adalah al-amal li ajlil akhirah. Jika orang sudah betul-betul memelihara bahwa amal itu untuk akhirat, itu berarti kelapangan dada tuh ya, dia dapatkan. Atau al-akhlakul karimah. Orang punya akhlak karimah. Coba orang seumur hidup ibadah nggak berhenti, tapi suntuk aja. Ya. Karena dia merasa perbuatan ibadah dia itu adalah persembahan dia kepada Allah, bukan. Ya, bukan persembahan. Gitu.
Wa ila rabbika farghab ayat tadarru'. Ya. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.